Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 145. Kalau soal itu nggak usah diminta juga, emang aku mau anak. Aku juga nggak mau nunda kehamilan, Pak, ujar Fiona. Bagus, Papa setuju. Rasanya pasti seru kalau punya cucu banyak, jawabnya. Nanti aku juga bakalan konsultasi ke dokter. Pak Haji mengangguk. Lakukan apapun yang terbaik buat Papa bisa segera dapat cucu dari kamu. Fiona tersenyum simpul. Ia tidak akan mungkin mengatakan semuanya pada sang ayah jika dirinya dan Akil hanya baru sekali melakukan itu. Hari di mana sebelum kabar duka itu datang. Setelahnya, karena kondisi yang sedang buruk, Fiona jelas tidak berani memintanya. Dan sampai saat ini belum juga terjadi lagi. Ya udah, kamu boleh balik lagi ke tempat kamu. Mendengar ucapan Pak Haji, Fiona langsung berdiri dan berjalan keluar. Sepertinya pulang dari sini Fiona akan mulai kembali aksinya, mengulang apa yang pernah ia lakukan saat itu. Sebenarnya bukan karena Akil tidak normal, hanya saja mereka berdua sama-sama tidak berani untuk memulai. Gini amat punya suami polos, gue bakalan bikin dia gak polos lagi, batin Fiona, lalu menjatuhkan tubuhnya di kursi dan membuka laptop. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya sebelum memulai bekerja. Fiona memang harus banyak mengajari suaminya yang super polos itu. Ia kira setelah sekali melakukannya, Akil akan bisa memulai tanpa harus diberikan kode, tapi ternyata harus dipancing lagi. Sepertinya setelah beberapa kali dipancing, baru Akil akan terbiasa untuk memulai sendiri. Biarkan proses berjalan secara alami, karena jika terlalu dipaksakan juga tidak akan baik. Fiona selalu menekankan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memaksakan apapun yang diinginkannya. Karena apa yang menjadi keinginannya belum tentu Akil akan suka. Saat istirahat makan siang, Fiona selalu ingin pulang dan makan bersama suaminya. Namun apa daya jika kemacetan selalu menjadi masalah utama dan juga jarak dari rumah ke kantor lumayan memakan waktu yang lama. Sayang, jangan terlalu fokus sama kerjaannya. Makan siang dulu, baru lanjut lagi. Pesan yang dikirim oleh Fiona pada sang suami. Kalau tahu sebahagia ini punya suami, kayaknya dari dulu gue mending nikah. Tapi kalau nikah duluan, yang ada gue gak ketemu pangeran ini. Fiona geli sendiri dengan pemikirannya. Meski masih menyesuaikan diri, namun Fiona merasa sangat bahagia dengan ini. Kehidupan pernikahan yang begitu damai. Perlakuan Akil yang lembut selalu membuat Fiona tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Nikmat yang didapatkannya sungguh luar biasa. Setelah sebelumnya ia diberikan cobaan karena memiliki keluarga yang selalu mementingkan diri mereka sendiri, kehidupannya perlahan berubah dan membaik setelah kedatangan Akil ke dalam hidupnya. Pengaruh Akil memang sangatlah luar biasa. Tanpa ia berkata, Fiona harus ini dan itu. Fiona langsung berinisiatif untuk berubah menjadi lebih baik demi pantas bersaing dengan Akil. Padahal Akil juga memiliki perasaan tidak pantas bersanding dengan sosok Fiona yang memang begitu cantik. Memang jika sudah berjodoh, jarak sejauh apapun tidak akan pernah menghalangi. Perbedaan setinggi apapun tidak akan pernah menyurutkan niat untuk berusaha agar bisa bersama. Pernikahan yang dijalin tanpa diawali pacaran, insya Allah akan menjadi pernikahan yang penuh berkah. Kok
Dia lama banget balesnya ya. Fiona bukannya langsung pergi untuk makan dan sholat, ia malah menunggu pesan balasan dari Akil. Mbak Fiona nggak turun buat makan siang. Salah satu teman Fiona menegur. Iya, duluan aja. Ya udah, duluan ya Mbak. Fiona mengangguk sambil tersenyum. Meski di sini Fiona adalah karyawan biasa, tapi karena semua orang tahu jika ia adalah anak pemilik perusahaan, mereka jadi canggung pada Fiona dan tidak leluasa untuk bergaul dengan wanita itu. Padahal Fiona juga tidak terlalu mempermasalahkan soal status sosial. Jika memang ia nyaman untuk berteman, maka akan dilakukan. Jika tidak, jelas ditinggalkan. Senyum lebar tersungging di bibirnya kala melihat pesan balasan dari sang pujaan hati. Aku baru pulang dari masjid. Sebentar lagi makan, baru lanjut kerja. Kamu juga jangan telat makan. Meski terdengar berlebihan, namun perhatian kecil suami pada istri itu sudah cukup untuk bisa membuat sang istri bahagia. Emang idaman banget deh, gumam Fiona sambil membalas pesan Akil. Rasanya ia sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Berharap hari ini pekerjaannya akan cepat selesai. Jika bisa, ia ingin pulang lebih awal. Dan kalau boleh memilih, Fiona ingin di rumah sepanjang hari untuk menemani suaminya. Sayang sekali itu hanya sebuah mimpi yang entah kapan akan terwujud. Mungkin saat dirinya nanti memiliki anak. Sama halnya dengan Vina. Fiona juga ingin menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya, mengurus suami dan anak, berdiam diri di rumah. Namun janji yang sudah terucap tak dapat ditarik kembali. Fiona sudah berjanji akan melanjutkan bisnis ayahnya. Saat nanti Fiona sudah mulai mahir, maka Pak Haji perlahan akan turun. Ia ingin menikmati masa tuanya bersama istri dan juga cucu-cucunya nanti. Semua orang jelas menginginkan hal itu. Di masa tua menghabiskan kebahagiaan, bukannya lelah bekerja. Boleh nggak ya gue bolos kerja sehari aja? Rasanya pengen kelonan sampai pagi. Ya hitung-hitung bayar 2 minggu, gue nggak diapa-apain sama dia. Batin Fiona sambil terkekeh geli. Sekalian ia akan berkonsultasi ke dokter siang harinya. Fiona yakin sang ayah tidak akan keberatan untuk itu. Jam 3:30 Fiona sudah selesai dengan pekerjaannya dan langsung pulang. Sengaja mampir untuk membeli kue bolu untuk camilan, mengingat jika di rumah sudah tidak ada cemilan apa-apa. Besok baru ia akan belanja. Fiona benar-benar merencanakan untuk bolos kerja besok. Hanya 1 hari saja. Ia tidak bisa menahannya sampai hari libur bekerja. Sampai di rumah, ia mengintip ke arah ruangan khusus, tempat Akil meletakkan semua lukisannya di sana. Senyum simpul terlihat di bibir Fiona. Sepertinya Akil memang sangat fokus dengan apa yang dikerjakannya, sampai tidak menyadari kepulangan Fiona. Hal itu dimanfaatkan oleh Fiona untuk bersih-bersih, untuk mempersiapkan makan malam, bisa dilakukannya nanti lepas maghrib. Loh, dia udah pulang? Saat keluar dari ruangan itu, Akil kaget melihat mobil sang istri sudah terparkir di depan rumah. Akil menunggu Fiona selesai mandi, duduk di ruang tamu sambil melanjutkan membaca buku yang sudah beberapa hari ini belum dibukanya lagi. Hampir semua yang ada pada Syafiq turun pada putra satu-satunya ini. Meski tinggal di rumah sederhana, hal ini sangat disyukuri oleh keduanya. Bahkan Fiona, jika diberi pilihan antara hidup di rumah mewah tanpa Akil atau hidup di rumah sederhana bersama Akil, sudah pasti pilihan kedua yang akan diambil oleh Fiona. Sayang, kerjaannya udah beres. Akil langsung menoleh menatap Fiona yang keluar dari kamar dengan penampilan yang lebih segar setelah mandi. Ia langsung mengenakan gaun tidur. Berbeda dengan kemarin yang hanya mengenakan baju tidur biasa, karena ada misi terselubung.
maka Fiona harus benar-benar dalam menjalankannya. Belum sih, lanjut besok aja. Fiona mengangguk lalu menjatuhkan dirinya di samping Akil dan bersandar di pundak lelaki itu dengan nyaman. "Gimana hari ini?" tanya Akil. "Pekerjaan lancar. Ya meskipun sedikit capek, tapi namanya juga kerja," jawab Fiona. Akil menaruh buku di tangannya ke atas meja. Duduk tegak terus, balik badan. Kerutan terlihat di dahi Fiona. "Buat apa?" "Ayo." Fiona mengikuti apa yang diminta suaminya itu. Ia duduk dengan membelakangi Akil. Seulas senyum terlihat di bibir Fiona saat ia merasakan pijatan di pundaknya. Fiona memang merasa pegal, tapi ia sama sekali tidak merasa meminta untuk dipijat seperti ini. Akil memang benar-benar peka, tapi soal yang lain lelaki itu kurang peka. "Sakit nggak?" Fiona menggelengkan kepalanya. "Agak kenceng dikit." "Segini?" "Iya, nanti gantian aku yang pijitin kamu ya." Nggak usah, aku nggak suka." "Beneran nggak suka?" "Iya." "Pijitan di pundak? Di tangan?" "Iya, tapi kalau di..." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.